Shalom anak-anak yang di rumah, shalom anak TK, shalom anak SD, shalom anak SMP, shalom anak SMA. Kasih tos dulu dong sama adik-adiknya, sama koko-kokonya, abangnya, atau yang spesial juga kasih tos sama mama papa, sama opung oma ya. Semuanya kasih tos dulu, 1, 2, 3. Wah, yuk anak-anak yang di rumah, sebelum kita mau mulai untuk ibadah kita Rabu spesial kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Rabu spesial kami datang buat Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah menjaga kami dalam 1 minggu kami sudah melewati, dan setiap firman Tuhan yang kami dengar saat Rabu spesial Tuhan bisa kami lakukan. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami dan nyanyian kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memuji memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang percaya katakan amin. Yo anak-anak yang di rumah, semuanya bangkit berdiri sama Mister Miss-nya juga. Kalau bisa mama papanya kalau ada di rumah masih ada, yuk semuanya berdiri, papa mama, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau mempunyai satu sobat, yaitu Yesus. Kita menyanyikan pujian, ada satu sobat tuh. Yuk anak-anak yang di rumah,
Semuanya duduk yang manis. Kita mau menyanyikan pujian sebelum kita mau mendengarkan akan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Biarlah pujian ini menjadi pujian buat Tuhan Yesus, menjadi persembahan buat kita. Kita nyanyikan pujian, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Katakan kau mengasihiku, kau mengasihiku, kau memilikiku, kau memilikiku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab kau ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak yang dikasih Tuhan, biarlah setiap permohonan kita, biarlah setiap harapan kita sampaikan buat Tuhan Yesus, supaya itu terwujud di dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak yang di rumah kesulitan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas, tapi bila kita serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan yang akan memberikan. Betapa hatiku, katakan berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, jiwa dan ragaku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini bisa tertanam di hati kita, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami rindu dinasehati, sehingga ketika kami menjalani hidup kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hati kami siap, sehingga firman-Mu tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Kalian yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan di ibadah Rabo spesial hari ini. Anak-anak, dalam 1 bulan ini di ibadah Rabo spesial kita terus membahas tentang dunia media sosial. Yang pertama kita sudah dengar firman Tuhan ya tentang bagaimana sih ketika kita main internet, kita main game, main Facebook ya, kita bisa menguasai diri kita. Lalu yang kedua kita juga belajar bagaimana sih agar kita ini di dunia media sosial bisa jadi berkat. Lalu yang terakhir, yang ketiga kemarin, hari Rabu yang lalu kita juga belajar tentang anak Tuhan itu harus punya komunitas yang baik di media sosial. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas tentang 2 wajah di media sosial. Wah, seru ya anak-anak. Ternyata di media sosial kita punya 2 wajah gitu ya. Nah, kita mau bersama-sama melihat bahwa media sosial, entah itu Facebook, Instagram, ya, WhatsApp dan lain-lain semualah pokoknya ya, itu merupakan presentasi diri kita secara virtual, ya, gambaran siapa kita sesungguhnya tetapi secara virtual. Nah, anak-anak kita semua harus sadar bahwa di dalam diri kita, di dalam diri setiap manusia itu punya 2 wajah di dalam kehidupannya. Contoh, kita sedih. Nah, bagaimana ketika hati kita sedih, tapi seringkali di luar kita tampil ceria? Begitu ya. Jadi apa yang ada di dalam kenyataan hidup kita itu tidak sesuai dengan yang kita tampilkan. Nah, itu namanya 2 wajah. Nah, sekarang masalahnya adalah dua-duanya ini good or bad. Jadi dua-duanya ini baik atau buruk yang kita tampilkan. Kenapa? Karena banyak orang yang menampilkan dua-duanya secara bersamaan. Padahal sebagai anak Tuhan kita tidak boleh ya menampilkan dua kenyataan hidup kita yang berbeda gitu. Kalau kenyataan hidup kita A, ya harus kita tampilkan A. Ya. Jadi apa kata firman Tuhan tentang orang yang mempresentasikan dirinya secara virtual? Apa kata firman Tuhan? Kita mau buka dalam firman Tuhan anak-anak, Matius pasal 5 ayat 37. Di situ firman Tuhan katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya, sekalipun manusia itu seringkali punya 2 wajah, tetapi Tuhan mau
dua-duanya kita tampilkan hal yang sama. Ya, jadi kalau kita sedang sedih, ya pada tempatnya kita tampilkan sedih. Kalau kita ceria, ya pada tempatnya kita tampilkan hal yang ceria. Kalau pada kenyataannya kita tidak punya, ya kita jangan berpura-pura untuk punya. Firman Tuhan bilang apa anak-anak? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, ya tidak. Jangan di hati iya, kenyataannya tidak. Atau sebaliknya, di hati enggak tapi kenyataannya ya. Nah, contohnya nih anak-anak, lihat. Ini Miss punya gambar ya, ada gambar. Coba perhatikan, di situ ada 2 gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Mungkin ada anak-anak yang jawab, itu ada gambar di dalam sedih wajahnya, tapi di luar dia tersenyum, Miss. Ya, benar. Ya. Yang perempuan juga sama, lihat. Dia merengut, tetapi di depannya dia tampilkan wajah yang tersenyum, gembira. Nah, anak-anak, di satu sisi dia sedih, di sisi yang lain dia bahagia. Nah, inilah yang terjadi anak-anak di media sosial. Kehidupan kita sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi yang kita tampilkan di media sosial itu kadang-kadang sesuatu yang wah, ya. Kita pakai baju biasa-biasa saja, tetapi ketika kita mau upload sesuatu di media sosial, misalnya kayak di Facebook dan lain-lain, wah, kita cari baju yang terbaik, kita bergaya yang sebaik-baiknya, lalu kita pasang, kita posting ya di situ. Seolah-olah kita ingin menunjukkan, wah ini loh aku orang yang fashionable gitu ya, dan lain-lain. Nah, anak-anak, firman Tuhan bilang kita tidak boleh menampilkan 2 wajah yang berbeda. Oke. Ya. Kita memang kadang-kadang apa yang kita alami dengan kenyataan tidak sesuai. Apa yang kita inginkan lalu kita dapat tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang seperti bunglon anak-anak. Ya. Contoh di WhatsApp, Miss baca tuh status-statusnya anak-anak di WhatsApp ya. Kelihatannya di classroom atau di Jimit dia baik, sopan. Ya Miss, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi ternyata di statusnya WhatsApp itu, waduh, dia tulis tuh kata-katanya kasar. Ya, kata-katanya itu tidak memberkati. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai anak Tuhan ketika kita menulis status di WhatsApp kita, di deskripsi status profil kita, itu kita tulislah kata-kata yang baik. Itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan Yesus memberkatimu, gitu ya. Ada loh yang nulis, siapa yang menyebut namaku, akanku, titik-titik kata yang kasar. Aduh, Miss kaget waktu ngelihat itu, ya. Ini berarti anak punya 2 wajah yang berbeda, yaitu good and bad. Padahal Tuhan nggak mau. Sebagai anak Tuhan ya kita harus tetap menampilkan apa adanya. Kalau memang itu bad, buruk, tidak baik, firman Tuhan bilang kita harus berubah. Supaya apa anak-anak? Supaya kita menjadi berkat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus jujur, apa adanya, sesuai dengan realitas hidup kita.
entah dalam kenyataan hidup kita setiap hari ataupun di media sosial. Lalu yang kedua, apa kata firman Tuhan tentang dua wajah di media sosial ini? Yang kedua, Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan begini anak-anak, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau anak-anak dunia di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, ketika mereka bermain sosial media seenaknya, ya kita jangan jadi sama dengan mereka. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berbeda. Contoh nih, di Facebook itu kan anak-anak mengisi profil ya. Misalnya, kamu sekolah di mana, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal gitu ya. Yang paling sering Miss lihat ya. Di sini ada nih. Lihat gambarnya kan, ada kan data profilku kan? Ya, di situ ada pekerjaan yang harus kamu isi tuh waktu kamu bikin Facebook. Miss cuman tahu Facebook ya, yang lain Miss nggak main sih, jadi Miss nggak begitu paham. Terus kamu harus isi pendidikan, kamu sedang studi di mana, itu harus diisi loh anak-anak ya. Terus kamu tempat tinggal misalnya, terus asal kamu, nah itu harus diisi. Tapi ada begitu banyak anak-anak ya, yang ketika memasukkan data itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dulu Miss pernah lihat di Facebook ya, anaknya masih kelas 6. Memang badannya tuh bongsor gitu, anak laki-laki. Tapi ketika Facebooknya masuk di beranda Miss atau di lamannya Miss itu, di Facebook Miss kan biasa ada tuh nongol-nongol walaupun nggak kenal. Miss coba klik, Miss lihat di situ pendidikan Universitas Tarumanegara. Ini anak kelas 6 pernah nggak naik kelas, tapi diisi di situ Universitas Tarumanegara gitu ya. Terus ada juga yang pernah belajar di Trisakti. Waduh, dengan gaya fotonya yang pakai baju keren, kaos gitu ya, celana jeans, sepatu yang bagus gitu profilnya. Nah, terus kemudian ada juga yang ketika memasukkan foto-foto di medsos juga semuanya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Banyak editing, fotonya diedit, yang gendut dikurusin tuh kayak begitu ya. Banyak tuh ya gambarnya tuh. Yang gendut dikurus-kurusin, diedit-edit, yang pipinya cabi kayak Miss Yani gitu, ditarik-tarik gitu. Ya, ditarik-tarik biar tirus gitu ya. Yang kulitnya kurang cerah dicerah-cerahin gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Kalau untuk nilai keindahan sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pamer bahwa nih loh aku cantik, nih loh aku ganteng gitu kan, itu yang salah. Sehingga ketika orang ketemu secara nyata gitu, dia heran, di Facebook cantik kok di sini ini ya gitu ya. Wah, di Facebook ganteng, kok di sini ketika ketemu kok begini ya gitu ya. Nah, lalu ada juga beberapa anak yang mislihat gitu ya, posting tuh kayak foto di situ tuh ya, kayak gambar itu tuh. Wah, berpose di motor gede, moge. Wah, kan? Ya. Padahal ya motornya biasa-biasa saja, Mio, ya. Atau Vario, tapi dia posenya tuh wah, dia pajang, dia posting tuh naik motor gede, keren begitu ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan bilang apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Sebab dunia ini akan binasa. Tapi firman Tuhan menasihati kita apa? Berubahlah oleh pembaharuan
pembaharuan budimu. Sehingga ketika kamu berubah, kamu bertobat, maka kamu akan bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Oh, jadi kalau aku posting foto ini tipu-tipu, itu berkenan kepada Allah enggak ya? Enggak. Maka kamu enggak akan lakukan. Ya. Oh, kalau aku mengisi data profilku di medsos, kalau aku isi suka-suka aku biar dianggap aku ini keren, wah aku anak mahasiswa, aku kuliah di sini kuliah, padahal baru SD waktu yang Miss lihat dulu, padahal kalian baru SMP, padahal kalian baru SMA aja belum lulus begitu ya, tapi udah diisi tuh, pernah belajar di sini, gitu ya. Nggak ada tuh yang belajar di SMA kasih bagi bangsa gitu. Jujur gitu kayaknya jarang gitu. Ada sih tapi kayaknya jarang gitu. Kayaknya seperti malu mengakui gitu ya. Padahal sebagai anak Tuhan kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai gara-gara media sosial kita jatuh di dalam dosa. 1, kebohongan. 2, kita menjadi sama serupa dengan dunia ini. Yang Tuhan inginkan adalah seperti yang firman Tuhan sudah kita dengar waktu yang lalu, Rabu-Rabu spesial yang lalu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa memiliki komunitas yang baik, bagaimana kita bisa menguasai diri kita saat kita main media sosial. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan punya 2 wajah di media sosial. Artinya apa? Apa yang kamu tampilkan di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan hidupmu, sehingga engkau membohongi begitu banyak orang. Jadi belajarlah jujur, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Gunakan Facebookmu, Instagrammu, ya. Gunakan semuanya itu untuk hal yang baik, untuk hal yang benar, sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua menjadi berkat. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami sudah dinasehati oleh firman-Mu Tuhan, supaya ketika kami bermain Facebook, bermain WhatsApp, bermain games, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memuliakan Tuhan. Kami jujur apa adanya hidup kami sebagai tanda kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menjadi berkat dalam keadaan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan kita berjumpa lagi di ibadah hari Rabu spesial mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Dah.